turunan fungsi trigonometri ya. Jadi dia ada dua rumus dasar yang bisa kita gunakan dalam menentukan turunan rumus fungsi trigonometri ya. Yang pertama itu ya, jika fx atau fungsi fx tersebut itu adalah sin x, maka untuk turunannya f aksen x-nya dia adalah menjadi cos x. Dan jika kebalikannya nih, jika fungsi fx-nya itu cos x, cosinus x, maka turunan fungsi x-nya f aksen x ya, negatif sin x, ya. Kalimat seperti ini kita bisa gunakan turunannya dari model limit ya. Buktinya gimana Pak? Ya, kita gunakan limit nih, ya kan? Buktinya nih, saya buat buktikan ya kan. Kita gunakan definisi limit. Limitnya seperti apa? Yaitu seperti ini, limit untuk nilai h mendekati 0 itu kan fx plus h dikurang dengan fx semua dibagi dengan h. Ini ya. Dengan menggunakan definisi limit. Sehingga ketika fungsinya saya ganti fx-nya sama dengan sin x, ya kan? Berarti saya buatkan di sini fx-nya sama dengan sin x, ya. Bukti yang pertama ya. Fx-nya sama dengan sin x, sehingga f aksen x-nya, maka limit h mendekati 0, ya kan, dari sin x, berarti di sini x plus h karena fx-nya x plus h. Sin dari x ditambah h dikurang fx, fx-nya adalah sin x. Sin x dibagi dengan h. Seperti itu ya. Nah, ini kan kita bisa kondisikan ya. Yaitu ini akan berubah menjadi limit untuk h mendekati 0, ya kan. Ini sin dikurang sin, ya kan, berarti 2 cos sin, ya kan, 2 cos setengah dari jumlahnya x tambah h tambah x gitu kan, x ditambah h ditambah x dikali dengan sin setengah dari selisih x plus h dikurang dengan x. Nah itu ya, yang bawah penyebutnya tetap sama, dibagi yang bawah penyebutnya sama ya, kita bagi semua dengan h. Nah itu ya, hingga dari sini kita dapatkan limit untuk h mendekati 0 ya, 2 cos setengah x plus h plus x gitu. Ini saya bisa tulis jadinya limit 2 cos x plus, ya kan, ini kan 2x jadi setengah jadi x saja, x ini h jadi setengah jadi x plus setengah h itu kan, sin ini kan x nya hilang tinggal h, jadi setengah h saja, setengah h gitu ya, dibagi dengan h. Nah seperti itu, sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0 2 kosin ya, di sini ketika dia hanya mendekati 0 maka sin 0 dia buatkan sendiri-sendiri saja ya, 2 cos x plus setengah h dikalikan limit, ya kan, h mendekati 0 sin setengah h dibagi dengan h. Itu ya, sehingga kita dapatkan 2 cos, ketika hanya mendekati 0 maka kita dapatkan adalah 2 cos x saja dikali ini untuk nilai yang limit h mendekati 0 dari sin setengah h dibagi dengan h, itu adalah nilainya setengah. Itu ya, berdasarkan definisi limit
dibuka lagi materi limit untuk limit dasarnya. Ini sama dengan setengah. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan ketika seperti ini, maka dia nilainya adalah cos 2 kali setengah 1 ya, tinggal cos X saja. Ya. Nih ya. Maka pernyataan ini, limit turunan dari fx sama dengan sin x sama dengan cos x ya. Kalimat yang pertama ini bernilai betul ya. Nah, seperti itu ya. Begitu pula untuk yang pembuktian untuk fx-nya sama dengan cos x, maka turunannya adalah negatif sin x. Ya, ini sama ya dengan menggunakan definisi limit ya. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah dapat dari dua ini, sin sama cos, kita bisa mengembangkan lagi ya, mengembangkan dengan menggunakan pengembangan rumus dulu waktu belajar kelas 11. Kita buatkan di sini ya. Jika fx-nya sama dengan sin, kita buat bukan x saja, tetapi dia sebagai gx misalkan ya. Sin gx artinya fungsi juga. Maka turunannya f aksen x sama dengan sin dari cos ya kan. Cos gx ya kan, dikalikan dengan turunan dari fungsi itu sendiri, itu g aksen x ya. Semacam dalil rantai itu ya. Kalau di aljabar itu dalil rantai dia. Jika kita kembangkan lagi nih, fx-nya itu sama dengan cos gx ya, fungsinya gx, maka f aksen x itu cos jadi negatif kan itu ya. Negatif sin dari fungsi gx dikalikan dengan turunannya fungsi gx, g aksen x. Nah, itu. Nah, kaitannya dengan dalil rantai yang tadi disebutkan berkaitan dengan pangkat ya. Kita gabungkan dengan aljabarnya itu. Kita lihat jika fx itu kita buat sin pangkat n ya dari gx, maka ya kan f aksen x turunannya sama dengan n dikalikan dengan, karena sin maka kita kurang pangkatnya n-1 gx ya, dikalikan turunannya trigonometrinya yaitu sin jadi cos. Cos apa? Ya pasti ada fungsinya sama dong. Cos gx dikalikan turunan dari aljabarnya gx atau g aksen x. Nah, ini dalil rantai nih, tapi trigonometri. Begitu pula yang kosinus. Nah, kita buat di sini fx cos pangkat n gx itu ya. Maka f aksen x-nya demikian sama, n dikalikan dengan kosinus pangkatnya berkurang 1 dari fungsi gx-nya, kita kalikan dengan, karena turunnya cos jadi negatif ya, kita kalikan dengan negatif sin ya, negatif sin gx dikalikan lagi dengan turunannya dari aljabar gx atau g aksen x itu ya. Nah, ini rumus-rumus yang penting yang perlu diketahui bersama, yang tentunya nanti akan dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri turunan ya tentunya ya. Oke ya.